Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di penjelasan lanjutan atau penjelasan yang kedua tentang konsep keberlanjutan ini anak-anakku sekalian. Di video yang kemarin kita sudah membahas sampai dengan ini ya, sampai dengan periode kedua sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, namun terpotong ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Saya ulangi dari tahun 1950 ya. Pasca Konferensi Meja Bundar 49, kita diakui menjadi negara berdaulat secara de jure. Ingat ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah de facto, yang kedua adalah de jure. De facto berarti faktanya kita sudah mau merdeka. Faktanya atau secara real, fakta di lapangan kita sudah melaksanakan proklamasi itu secara de facto 17 Agustus. Tetapi secara de jure atau hukum atau pengakuan dari negara yang pernah memerintah kita yaitu Belanda itu ada pada Konferensi Meja Bundar 23 Agustus. Namun bentuk kita adalah masih serikat. Jadi ada Republik Indonesia, kemudian Republik Maluku Selatan, ada Negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan, ada Jawa Timur, ya kemudian Sunda Kecil dan lain-lain. Nah, setelah kemudian tahun 1950 beberapa negara bagian ini sepakat untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tepatnya 17 Agustus. Ya, walaupun di tahun ini pula ada banyak peristiwa yang kemarin kita sudah bahas ya. Salah satunya adalah APRA. APRA ini keinginannya, saya ulangi sedikit ya, keinginan APRA sebenarnya adalah untuk mempertahankan negara serikat. Jadi ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Ini kalau dalam bahasa LKS mungkin seperti itu. Jadi ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Kepentingan ekonomi nopo? Ya, semua hal yang berkaitan tentang ekonomi negara. Salah satunya ya mungkin pertanian atau agrarisnya, karena di Sunda atau negara Pasundan ya, APRA itu kan di Jawa Barat, jadi negara serikatnya adalah negara Pasundan. Beliau atau Kapten Raymond Westerling, seperti yang kemarin kita sudah bahas, ini peranakan Turki dan Belanda. Jadi keinginan dia untuk tetap mempertahankan negara serikat, ya salah satunya adalah untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Kalau nanti dikuasai oleh Republik Indonesia atau Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka itu menjadi bagian dari Republik Indonesia saja, bukan serikat, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Sehingga kemudian dia ingin diakui menjadi bagian dari angkatan perangnya Republik Indonesia Serikat. Namun hal itu tidak terjadi karena mampu digagalkan oleh divisi Siliwangi ya, tentara yang kemudian bisa menumpas adanya APRA. Ya, salah satu yang kemudian peristiwa agak penting di peristiwa APRA ada di LKS kalian, salah satunya adalah keinginan dari salah satu tokoh nasional juga yang kemudian sekarang mulai dibahas kembali ya, yaitu Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini berkaitan dengan Raymond Westerling juga, karena dia salah satu tokoh yang dalam tanda kutip, dalam sudut pandang tertentu dia membantu proses mempertahankan negara serikat, dan salah satunya ingin menggulingkan atau kemudian membunuh tokoh-tokoh kita ya. Salah satunya adalah Menteri Keamanan
negara, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Kementerian Negara. Jadi tokoh Sultan Hamid ini sebenarnya di sisi lain dia seorang pahlawan, ya, bisa dikatakan demikian, namun negara belum menyematkan tanda pahlawan kepada Sultan Hamid karena salah satu peristiwa ini, gitu ya. Jadi banyak sudut pandang sebenarnya teman-teman ya. Salah satunya Sultan Hamid ini menginginkan adanya negara serikat dalam tanda kutip, tetapi di sisi lain beliau adalah tokoh yang menyodorkan salah satu panitia yang kemudian diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk menyusun lambang negara, yaitu Pancasila, ya. Bentuk negara atau lambang negara kita yaitu burung Garuda itu disket atau kemudian disusun atau bisa dikatakan dibuat, ya, salah satunya yang pertama kali sketsanya adalah Sultan Hamid. Nah, kita langsung ke atas dulu, ya, kita lanjutkan. Setelah tanggal 17 Agustus 1950, maka parlemen menyepakati bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, karena Undang-Undang Dasar kita menjadi UUDS 50 sementara 50, ya, sebagai konstitusi kita atau sebagai dasar negara kita, maka jelas bentuk negara kita adalah bentuk negara liberal parlementer. Artinya bebas, ya, liberal itu bebas, parlementer berarti pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, seperti yang video yang kemarin kita sudah bahas, ya, di video, bahwa sistem parlementer berarti ada Perdana Menteri, memiliki wakil presiden dan presiden tentu, tetapi dia berdua hanya sebagai seorang tokoh atau figur negara saja, memimpin negara tetapi tidak memimpin pemerintahan. Nah, yang pertama pada periode kedua ini adalah Muhammad Natsir, ya, 6 September sampai dengan 20 Maret 1951, 50 sampai dengan 51. Kemudian Sudirman, Wilopo, Ali Satu, kemudian Burhanuddin, nanti periode ketiga ada lagi, ya, setelah pemilu. Kemudian kita ke 1951 dulu, ya. Coba kalian lihat juga di LKS kalian. Jangan lupa untuk menggunakan LKS juga sebagai pendukung kalian untuk belajar. Tahun 1955 kita ke sini terjadi pemilu pertama ini pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, ya. Masa Burhanuddin ini pada tanggal dua kali, ya, pemilu itu ada 2 kali. Yang pertama adalah masa Burhanuddin di tanggal 29 September 1955. Jadi pemilu pertama itu ada di masa Burhanuddin. Saya ulangi, pemilu pertama itu ada di masa Burhanuddin 1955. Satu, tanggal 29 September ini memilih anggota DPR. Jadi anggota DPR ini dipilih tanggal 29. Kemudian yang kedua 15 Desember memilih konstituante. Kalau bolehlah kemudian kita sebut bahwa kalau memilih pertama itu memilih anggota DPR, yang kedua memilih anggota MPR, bisa dikatakan seperti itu, ya, memilih konstituante. Konstituante itu adalah sebutan bagi parlemen yang bertugas untuk menyusun undang-undang. Jadi mirip dengan MPR kalau sekarang. Kemudian setelah terjadinya pemilu, ini ada peristiwa lagi pasca pemilu 1955 sampai 59.
berlanjut secara berturut-turut dipimpin oleh Burhanuddin